Bagaimana hukum menjual daging kurban dan pendistribusiannya setelah tasyirik? Ada perbedaan di antara fuqaha ulama ahli fikih mengenai peruntukan daging kurban. Fuqaha Hanafiyah memandang sunnah daging kurban itu dibagi 3/4 dimakan pemiliknya. 1/4 dihadiahkan untuk teman-teman akrab meskipun mereka orang kaya. Dan 1/3-nya lagi disedekahkan kepada orang miskin. Hal ini dasarkan pada makna firman Allah, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Quran Surah Al-Hajj ayat 36. Juga perbuatan Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau membagi kurban atas 3 bagian, 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk tetangga yang miskin, dan 1/3 untuk peminta-minta. Hadis riwayat Abu Musa al-Isfahani. Fuqaha Malikiyah berpendapat bahwa daging kurban itu tidak perlu dibagi-bagi. Hadis-hadis yang menerangkan pembagian itu semuanya bersifat mutlak umum yang memerlukan perincian. Menurut mereka, Rasulullah sendiri tidak melarang memakan dan menyimpan daging kurban tanpa memberikannya kepada orang lain, seperti dalam sabda beliau yang maknanya, "Saya melarang kamu menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, karena kepentingan sekelompok orang Baduy. Kemudian Allah memberikan kelapangan, maka simpanlah olehmu apa yang ada padamu." Hadis riwayat Muslim. Pandangan fuqaha Syafi'iyah bertolak belakang dengan fuqaha Malikiyah. Menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, hukumnya wajib untuk disedekahkan kepada orang miskin sebagian dari daging kurban sekalipun jumlahnya sedikit. Sementara selebihnya diberikan kepada handai taulan, baik kaya maupun miskin, dan pemiliknya sendiri sunnah memakannya sekadar sesuap. Alasannya juga merujuk kepada makna firman Allah surah Al-Hajj ayat 36 dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Al-Hajj ayat 28. Selain itu, juga berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah biasa memakan hati binatang kurbannya, hadis riwayat Al-Baihaqi. Sementara itu, fuqaha Hanilah sependapat dengan fuqaha Hanafiyah, tetapi mereka memandang wajib bagi pemilik kurban memakan 1/3 dari daging kurbannya, karena perintah yang terkandung dalam surah Al-Hajj ayat 28 dan 36 mengandung pengertian wajib. Mereka malah membolehkan pemilik kurban memakan daging kurbannya lebih banyak dari 1/3. Jumhur fuqaha atau mayoritas ahli fikih sepakat bahwa daging kurban tidak boleh diberikan kepada tukang daging atau penjual daging, mengingat mereka umumnya sudah bosan dengan daging dan hampir pasti akan dijual sebagai barang dagangan. Sekarang bagaimana halnya dengan mereka yang memang berhak menerima daging kurban, tetapi karena sesuatu kebutuhan yang lebih urgen, mereka menjual daging bagiannya itu untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan. Sepanjang penelusuran, tidak ada hadis tentang hal ini. Oleh karena itu, pembahasannya mesti didasarkan pada 2 pertimbangan pokok, yaitu 1. Adakah larangan terkait hal tersebut? 2. Adakah kemaslahatan di dalamnya? Mengingat bahwa tidak ada larangan seseorang menjual daging bagiannya, juga dapat dipastikan bahwa orang yang menjual daging bagiannya itu lebih membutuhkan uang, maka menjual daging kurban yang sudah menjadi bagiannya itu diperbolehkan. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan, sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Mengenai masa pendistribusian daging kurban, juga tidak ada ketentuan eksplisit dari Rasulullah yang melarang pendistribusian di luar hari tasyirik. Sepanjang penelusuran juga tidak ada pendapat fuqaha tentang hal ini. Yang ada adalah larangan beliau agar umat Islam tidak menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, tetapi kemudian beliau ralat. Rasulullah bersabda yang maknanya, "Saya melarang kamu menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, karena kepentingan sekelompok orang Badu. Kemudian Allah memberikan kelapangan, maka simpanlah olehmu apa yang ada padamu." Hadis riwayat Muslim. Karena itu,
Ada kebiasaan yang sudah berjalan sejak zaman Nabi, semua daging kurban itu dibagikan pada hari-hari penyembelihan kecuali yang disimpan. Tetapi, banyaknya umat Islam yang menyembelih hewan kurban pada saat yang bersamaan membuat daging kurban melimpah, yang tentu membutuhkan pemikiran bagaimana agar daging tersebut tidak busuk, lebih bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya umat Islam dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Hal ini dapat ditempuh antara lain melalui upaya pengautannya dengan dikalengkan. Persoalan fikihnya muncul, apakah hal demikian diperbolehkan? Mengingat pendistribusian daging kurban ini lebih berdimensi fikih sosial dan ibadah tak kuliah, lebih berdimensi nalar, asas kemaslahatan dan tidak adanya larangan eksplisit terkait hal ini. Maka pengalengan, pendistribusian di luar hari tasyrik, bahkan pengirimannya ke daerah lain yang lebih membutuhkan itu diperbolehkan. Hal ini juga didasarkan pada kaidah usul fikih di atas. Wallahu alam.